Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika dan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Ya, tujuan kita belajar kali ini antara lain yang pertama, kita akan mengenal dan menyusun bentuk aljabar, memahami pengertian dari unsur-unsur aljabar, memahami suku sejenis dalam aljabar, dan membuat model matematika. Oke, kita mulai dengan mengenal aljabar terlebih dahulu. Aljabar itu berasal dari bahasa Arab, ya, yang artinya pertemuan, hubungan, atau bisa juga disebut penyelesaian. Aljabar dikemukakan pertama kali oleh Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Nah, ini kemudian beliau disebut sebagai Bapak Matematika karena dalam karyanya Al-Khwarizmi ini mengembangkan salah satu cabang ilmu matematika yaitu trigonometri. Nah, dia di sana mengembangkan tabel sinus dan kosinus. Dan Al-Khwarizmi ini menjadi orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk ditemukannya angka 0. Nah, Al-Khwarizmi ini berasal dari Iran. Dia lahir antara tahun 780 Masehi dan meninggal tahun 850 Masehi. Nah, itu sekilas tentang ilmu aljabar ya. Nah, ini ada patung Al-Khwarizmi itu untuk penghormatan buat beliau. Itu patungnya besar sekali berada di depan Universitas Teknologi di Iran. Nah, sekarang kita akan mengenal atau membuat simbol terlebih dahulu karena dalam aljabar ini nanti kita akan banyak melakukan atau membuat simbol-simbol sehingga dalam kehidupan sehari-hari sebuah kalimat yang panjang, kalimat bahasa Indonesia itu bisa kita susun dalam model matematika. Di sini Bu Eva menyimbolkan ada bola, satu kotak yang berisi beberapa bola, kita belum tahu jumlah bolanya di dalam kotak ada berapa, maka kita simbolkan dengan X. Dan sebuah tabung yang juga berisi beberapa bola, kita simbolkan Y. Kenapa kotak dan tabung simbolnya berbeda? Karena di sini dua benda yang berbeda dan pastinya jumlah di dalamnya pun juga berbeda, makanya simbolnya kita buat berbeda. Untuk dua bola, kita simbolkan dengan 2. Berarti kalau 2 kotak, itu kita simbolkan dengan 2X. 2 tabung berarti kita simbolkan dengan 2Y. Kalau kita mempunyai 3 bola, kita buat simbol 3. 3 box berarti ya 3X. Dan 3 tabung berarti ya 3Y. Nah, itu untuk benda-benda yang masih sama. Nah, bagaimana sekarang kalau kita gabungkan lebih dari satu benda? Ya, disimak. Di sini ada satu kotak dan satu bola. Nah, kalau dan berarti di sini operasinya tambah. Dalam bentuk aljabar, kita bisa menuliskan 1X ditambah 1. Ya, tadi kan satu kotak itu simbolnya adalah X. Nah, ini 1X boleh kita tulis dengan X saja ya. Jadi, penulisannya nanti X ditambah 1. Sekarang ada 2 box dan 4 bola. Nah, boleh kita tulis menjadi 2X ditambah 4. Bagaimana jika 2 tabung, 3 bola? Ya, berarti 2Y ditambah 3. 4 kotak, 3 tabung, 2 bola. Ya, ini bisa kita tulis 4X ditambah 3Y ditambah 2. Ya. Nah, sekarang kalian coba bagaimana kalau ada 2 kotak, 1 tabung,
dan 4 bola. Bentuk aljabarnya bagaimana? Ya, silahkan dicoba. Nah, ini tadi untuk 1x boleh ditulis x saja. Jadi 1x tambah 1 boleh kalian tulis x ditambah 1. Nah, bentuk aljabar ada definisinya, yaitu bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah atau variabel. Nah, di sini ada kata yang belum kita tahu ya artinya apa di sini, variabel. Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Nah, contoh-contoh untuk bentuk aljabar nih, 2x ditambah 5 sama dengan 15. Ada juga contoh 3x dikurangi 7 sama dengan 11. Nah, itu contoh-contoh dari bentuk aljabar. Nah, sekarang lebih jauh ya tentang bentuk aljabar, ternyata ada unsur-unsurnya. Nah, di sini ada huruf X, jadi kita sebut dengan variabel. Ya, jadi variabel itu adalah sebuah peubah atau sebuah huruf yang mewakili untuk angka atau bilangan yang belum kita ketahui, sesuatu yang belum kita ketahui itu disebut variabel. Biasanya simbolnya adalah huruf, tetapi bukan huruf kapital ya. Harus huruf kecil mulai dari A sampai Z. Lalu ada bilangan, di sini bilangan 2 di depan X, itu kita sebut sebagai koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang diikuti oleh variabel dengan operasi perkalian. Jadi 2x itu artinya 2 kali x. Nah, sekali lagi, bilangan yang diikuti atau dikalikan dengan variabel disebut dengan koefisien. Samakah 2 dengan 5 dan 15 di sini? Ya, kalau 2 tadi disebut koefisien, maka 5 itu disebut konstanta. Meskipun mereka sama-sama bilangan, tetapi sebutannya berbeda. Konstanta ini adalah bilangan yang berdiri sendiri dan nilainya tetap. Ya, bilangan yang berdiri sendiri dan nilainya tetap. Coba kalau diperhatikan di sini 2 itu diikuti oleh variabel. Sedangkan 5 di sini dia berdiri sendiri, tidak ada variabel yang mengikuti. Maka itu bedanya antara koefisien dan konstanta. Nah, berarti 15 ini sebutannya ya konstanta, karena 15 juga tidak diikuti variabel. Nah, setelah ini kalian buat kesimpulan dengan kalimatnya sendiri mengenai pengertian variabel, koefisien, dan konstanta. Ya. Kita coba dulu menentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar berikut. Negatif 3A ditambah 2B sama dengan 17. Unsur variabelnya. Nah, kalau dilihat di sini variabel, berarti huruf ya tadi ya, simbol atau huruf yang nilainya bisa berubah-ubah nanti. Berarti variabelnya di sini ada 2, yaitu A dan B. Lalu unsur koefisien. Nah, bilangan yang diikuti variabel. Kalau bilangan yang diikuti variabel A adalah negatif 3, dan bilangan yang diikuti variabel B adalah 2. Berarti koefisiennya di sini ada negatif 3 dan 2. Adakah konstantanya atau bilangan yang berdiri sendiri? Ya, ada. Di sini adalah 17. Nah, itu ya anak-anak menentukan unsur-unsur bentuk aljabar. Berikutnya tentang suku aljabar. Suku aljabar adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung tambah dan kurang. Jadi pemisahnya adalah tambah dan kurang. Karena kalau kali dan bagi itu bukan karena kalau dikalikan atau dibagi itu nanti sama seperti koefisien. Nah, suku sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel dan pangkat variabel yang sama.
Variabel tadi diingat-ingat ya, huruf ya, hurufnya sama dan pangkatnya juga harus sama. Sehingga nanti kalau sukunya sejenis itu bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Contohnya seperti ini. 2A dikurangi 2B ditambah 3B ditambah 3A. Ya, yang sejenis yang mana? Ya, tentunya yang variabelnya sama. Setelah melihat variabelnya, kita lihat pangkat variabelnya. Di sini tidak tertulis pangkatnya, berarti harus kita ingat bahwa kalau pangkatnya tidak tertulis di situ berarti pangkat 1. Jadi semuanya ini pangkatnya sama, yaitu 1. Nah, yang sama 2A dengan 3A itu sejenis. Lalu 2B dengan 3B yaitu sejenis karena variabelnya sama. Nah, sekarang kita dekatkan yang saling sejenis itu ya. Nah, 2A kita dekatkan dengan 3A. Tanda tidak berubah karena hanya kita geser saja. Lalu dikurangi 2B ditambah 3B. Nah, ini yang sejenis dan negatif 2B ditambah 3B juga sejenis. Sehingga mereka nanti bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Nah, itu contoh-contoh suku sejenis. Ada juga suku tak sejenis. Kalau tadi sejenis itu variabel dan pangkatnya sama, maka yang tak sejenis itu ya suku dalam bentuk aljabar yang variabelnya berbeda. Ya. Nah, kita coba hitung di sini ada berapa suku aljabar ya yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini suku tadi harus dipisahkan dengan operasi tambah dan kurang. Jadi pemisahnya adalah tambah dan kurang. Kalau kali kan tidak, kali itu satu rangkaian antara koefisien dan variabelnya. Di sini kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Jadi bentuk aljabar yang pertama ini ada 4 suku. Mudah ya, kita coba lagi. 5x ditambah 2y ditambah 3x. 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 suku aljabar. Nah, ini panjang sekali. AB dikurangi 2BA ditambah B ditambah 5A dikurangi A. Nah, di sini ada variabel AB dan BA. Anak-anak ingat sifat komutatif perkalian ya. Jadi ini AB dan BA itu adalah variabel yang sama. Nah, di sini kita hitung ada berapa suku? Ya, ada 5 suku. Mudah ya untuk menghitung suku aljabar dan suku yang sejenis. Nah, kalau bentuk ini, silahkan dihitung ada berapa suku dan manakah suku yang sejenis. Ya, ingat suku yang sejenis itu memiliki variabel yang sama dan pangkatnya juga harus sama. Nah, silahkan dicoba ya. Nah, kita sampai pada membuat model matematika. Ada sebuah kalimat seperti ini. Suatu bilangan dikalikan 3, kemudian ditambah 5, hasilnya sama dengan 12. Kita akan membuat model matematikanya, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita buat dulu pemisalan untuk sesuatu yang belum diketahui. Ya, di sini ada kata suatu bilangan. Nah, suatu bilangan itu adalah suatu angka atau bilangan yang belum diketahui. Kita buat simbolnya dulu untuk kata suatu bilangan. Kita simbolkan, kita pilih dengan variabel A. Pemilihan variabel ini bebas antara A sampai dengan Z. Lalu setelah membuat pemisalan, kita ikuti alur ceritanya dulu. Suatu bilangan berarti A dikalikan 3 kali 3, kemudian ditambah 5, tambah 5, hasilnya sama dengan 12, sama dengan 12. Ya, setelah mengikuti alur, maka kita susun sesuai dengan aturan matematika.
Mana yang harus dikerjakan dulu? Nah, pertama kali pastinya perkalian dulu, jadi A kali 3. A kali 3 berarti A-nya ada 3 kan? Bisa kita tulis dengan 3A. Ditambah 5 sama dengan 12. Nah, 3A tambah 5 sama dengan 12 adalah model matematika untuk kalimat di atas. Oke, mudah ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat model matematikanya. Silahkan di sini ada 3. Kalian coba terlebih dahulu ya. Umur Dita, lalu nomor 2 ini hasil kali, lalu yang nomor 3 ini Ari, ya, tentang kegiatannya Ari. Nah, silahkan kalian berlatih terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD-nya. Nah, LKPD kita berada di SIMS, ya, bisa kalian buka Sistem Informasi Manajemen Sekolah kita. Di penilaian KI 3, kalian nanti akan menemukan LKPD bentuk aljabar. Nah, silahkan kalian coba kerjakan. Nanti setelah kalian kerjakan, silahkan diunggah pada tempat yang sudah disediakan. Nah, untuk hari ini cukup materi kita tentang bentuk aljabar ya. Nah, silahkan kita gabung dalam SIM dan kita kerjakan lembar kerja bentuk aljabar. Oke, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.